Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' bi lisanihi fa in lam yastati' bi qalbihi wa zalika adaful iman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merefleksi kembali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, serta mengimplementasikan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tertidur kembali, dengan cara menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia cinta kepadaku, dan siapa cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam surga kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita mengaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas kasihan dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan atas kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha tinggi kepada kita, sehingga kita hari ini masih dalam keadaan iman dan Islam. Inilah nikmat yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam yang akan membawa keselamatan kepada kita di dunia yang sementara ini, lebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta dan sayang kepada kita, maka mungkin hari ini kita tidak berada di tempat yang semulia-mulianya tempat ini, yakni di rumah Allah Subhanahu wa taala atau di masjid. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta dan sayang kepada kita, mungkin hari ini kita berada di tempat-tempat kemaksiatan. Namun karena cintanya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
sehingga kita hari ini dikumpulkan di tempat yang semulia-mulianya tempat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Maka ini harus kita syukuri. Nikmat seperti ini harus kita syukuri, bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatku tersebut. Namun siapa yang kufur terhadap nikmatku atau ingkar terhadap seluruh nikmatku, maka yakinlah azabku sangatlah pedih. Pembalasan Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita baru-baru melewati pesta demokrasi yang sangat besar di negara kita. Kita baru-baru melewati yang namanya pemilihan presiden dan calon wakil presiden. Baru melewati pemilihan calon legislatif kita baik di pusat maupun di daerah. Dan alhamdulillah seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Kabupaten Poso dan di tempat kita ini telah melaksanakan, mengalurkan aspirasinya, mengalurkan pendapatnya, mengalurkan hak pilihnya dengan terang, dengan damai, dengan aman, dan mereka semua senang karena telah melaksanakan pesta demokrasi ini. Tentu pilihan kita tidak sama di antara kita. Tentu pilihan kita tidak ada yang seragam di antara kita. Kita semua saling berbeda-beda. Itulah demokrasi yang dianut oleh negara kita. Memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya, memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakatnya untuk memilih siapa yang dipilih sesuai dengan hati nurani yang mereka inginkan. Tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada paksaan dari siapapun untuk memilih salah satu calon ataupun dari memilih salah satu anggota legislatif. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini pemilihan telah berlalu. Kita tunggu hasil-hasil daripada hak suara kita. Saatnya sekarang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlegowo. Siapapun yang terpilih nanti, entahkah itu presiden, entahkah itu legislatif, siapapun yang terpilih nanti, maka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan kita sendiri, dari hati kita, disalurkan melalui TPS-TPS yang disiapkan oleh negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Maka saatnya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita setelah melalui fase tersebut, saatnya kita bersatu kembali. Kita bersatu kembali membangun negara kita ini. Yang dulunya ada keretakan, yang dulunya ada perceraian atau perpisahan, ataupun ada perselisihan antara satu dengan yang lainnya, maka hari ini kita rajut kembali persatuan, rajut kembali persaudaraan di antara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu saling bercerai-berai. Hablillahi, maknanya hablillahi adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut ulama, penafsiran dari hablillahi ini ada 3. Yang pertama ditafsirkan sebagai kita semua harus sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna yang kedua, penafsiran yang kedua, bahwa seharusnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Makna yang ketiga, penafsiran yang ketiga, bahwa persatuan dan kesatuan negara atau persatuan dan kesatuan umat ini harus kita rajut untuk menjadi
negara atau umat yang kuat. Inilah pendapat yang paling kuat, bahwa persatuan dan kesatuan ini harus kita rajut kembali. Karena negara yang kuat adalah negara yang di dalamnya terdapat persatuan dan kesatuan yang kuat. Walaupun negara itu adalah negara yang luas, besar, penduduknya banyak, bala tentaranya kuat, persenjataannya banyak, namun di dalamnya rakyatnya saling bercerai-berai, tidak ada persatuan dan kesatuan di dalamnya, maka niscaya negara itu adalah negara yang lemah, yang gampang ditaklukkan oleh negara lain. Tetapi ada sebuah negara yang kecil, di dalamnya persenjataannya sangat minim, sumber daya manusianya juga sangat minim, sumber daya alamnya sangat minim, tetapi persatuan rakyatnya, persatuan umat di dalamnya kokoh, senantiasa bersatu mereka dalam mengambil keputusan, selalu bermusyawarah, semua mereka saling berkasih sayang di antara satu dengan lainnya. Maka sesungguhnya negara itu adalah negara yang amat adidaya dan kuasa. Itulah makna daripada alhamdulillah, kita senantiasa untuk mengakukan persatuan dan kesatuan di negara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini kita berada pada tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Maknanya tinggal beberapa hari lagi kita memasuki yang namanya bulan Ramadan yang mulia. Para sahabat dahulu ketika di bulan Rajab maupun Sya'ban, mereka semua berlomba-lomba mengencangkan ikat pinggangnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan puasa atau bulan Ramadan yang mulia. Karena tidak ada yang menjamin kita. Hari ini tidak ada yang mampu menjamin kita, walaupun bulan Ramadan tinggal 3 atau 4 hari lagi ke depan, tidak ada yang menjamin kita untuk bisa mendapati bulan Ramadan di tahun ini. Sehingga para sahabat relaan dan Nabi Rasulullah SAW senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Diulang-ulangi sampai memasuki bulan Ramadan. Mereka meminta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini sampai memasuki bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah SAW tidak pernah melebihi daripada bulan-bulan lainnya, yakni bulan Ramadan, berpuasa secara betul-betul, berpuasa wajib dan berpuasa sunnah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, mengencangkan bulan puasa di bulan Sya'ban ini tidak melebihi daripada bulan-bulan lainnya. Di bulan ini beliau baginda Rasulullah SAW mengencangkan daripada ikat pinggangnya untuk berbuat amal-amal kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-salatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffaratun ma bainahunna isyatama'il bahrat. Isyatama'il kabahir. Bahwa sholat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari, di antara sholat satu dengan sholat lainnya, kemudian di antara sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah mukaffarah buat kita. Kafarah buat kita, penghapus dosa-dosa di antara kita, menghapus dosa-dosa di antara kita dengan yang lainnya, di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama dia tidak berbuat perbuatan yang munkar atau dosa-dosa besar di dalamnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang membuat kemungkaran, dosa terbesar di bulan Ramadan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku akan dimuliakan, tidak akan terhina selama dia melaksanakan bulan Ramadan, kecuali ditanya, yang mana kehinaan daripada umatmu ya baginda Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apabila umatku mendapati bulan Ramadan
dan mereka berbuat zina dan khamar. Mereka berbuat zina dan minum khamar di saat bulan Ramadan tersebut. Maka sebelum mendapati bulan Ramadan berikutnya, apabila dia meninggal sebelum mendapati bulan Ramadan berikutnya, maka tidak ada yang mampu menolongnya untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kamu dengan Ramadan, karena di dalamnya amal kebaikan akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dan jangan lupa, ternyata amal keburukan dosa-dosa kita juga dilipat gandakan sedemikian rupa di bulan Ramadan itu. Jadi bukan cuma amal kebaikan kita yang dilipat gandakan, tetapi amal keburukan kita juga dilipat gandakan di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan itu. Maka kita harus berhati-hati di bulan Ramadan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW sampaikan, siapa yang mendapati bulan Ramadan kemudian dia melewatinya tanpa diampuni dosa-dosanya, maka dia adalah manusia yang sangat celaka. Sangat celaka. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan iman dan ihtisab, dengan kesungguhan dan keyakinan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada Jumat kali ini tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mendapati bulan Ramadan dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal soleh. Karena kadang kita memasuki bulan Ramadan tetapi tidak mampu untuk mengisi dengan amal-amal soleh. Kita diberikan sakit, kita diberikan kesibukan dunia yang sangat luar biasa. Ini merupakan halangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Maka kita senantiasa berdoa untuk senantiasa kita bisa mengisi amalan di bulan Ramadan ini dengan tadarus Al-Quran, dengan bersedekah kepada siapa saja yang kita kenal maupun tidak kita kenal, berzikir sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan nanti. Dan yang sangat tak kalah pentingnya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memasuki bulan Ramadan kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Memohon maaf kepada orang-orang tua kita yang masih hidup, yang hari ini ibunya masih hidup, yang hari ini bapaknya masih hidup. Maka segeralah kita memohon maaf, memohon ampun kepadanya agar diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu kepada mereka berdua, karena mereka berdua lah yang telah membesarkan kita sampai kita berada di titik saat ini. Kepada orang lain, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita dan seluruh sanak keluarga kita, kita memohon maaf kepada mereka agar kita maknanya bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan aman dan mampu mengisinya dengan amal-amal yang kita harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu